Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilo Anggreni dengan NIM 210901501501024. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Indrianti Hisalihi dengan NIM 210901501023. Perkenalkan, nama saya Maria Miranti Tangdi, NIM 2109015011022. Perkenalkan, nama saya Andi Chandra Farid Islami dengan NIM 2109015011029. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farid Agung Ramadan, nomor NIM saya 2109015011028. Perkenalkan, nama saya Fitria Sucinugraha, nomor induk mahasiswa 210901501026. Baik, pada tugas kali ini kelompok kami membahas tentang komunikasi. Untuk pengerjaannya, kami membagi beberapa submateri untuk dikerjakan masing-masing. Yang pertama, ada definisi komunikasi dikerjakan oleh Agung, fungsi dan tujuan komunikasi dikerjakan oleh Fitria, unsur atau komponen komunikasi dikerjakan oleh Raka, jenis-jenis dan bentuk-bentuk komunikasi dikerjakan oleh Ranti, etika komunikasi dikerjakan oleh Nilu, saya sendiri, kemudian hambatan-hambatan dalam komunikasi dikerjakan oleh Indri. Adapun proses atau dokumentasi proses pengerjaan dari kelompok kami akan ditayangkan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajara Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Nilo Anggreni selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi, dan adapun teman kelompok kami yang pertama ada Maria Miranti Tangdi, Indri Yanti Hisalihi, Fitria Sucinugraha, Farid Agung Ramadan, dan Andi Triraka Afarin Islami. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudara Agung untuk mempresentasikan materi pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Farid Agung Ramadan akan membaca definisi komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Toha adalah suatu penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut Sigit, komunikasi adalah suatu bentuk prosesan menafsirkan untuk dapat mengerti artinya. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang sumber atau komunikator kepada seseorang penerima atau komunikasi dengan tujuan tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Suryati S. 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan kelangsungan hidup untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan tanpa tekanan. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi dengan cara ekspresif tidak secara otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, akan tetapi komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara dengan mengucapkan kata-kata dan menampilkan perilaku yang bersifat simbolik. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, atau menggerakkan tindakan, serta untuk menghibur. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara umum, Harold de Lasswell dalam Road Hona 2007 menyebutkan bahwa tujuan komunikasi ada 4, yaitu yang pertama yaitu social change atau perubahan sosial. Seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain. Diharapkan adanya perubahan sosial dalam kehidupannya, seperti halnya kehidupan akan lebih baik dari sebelum berkomunikasi. Yang kedua yaitu attitude change atau perubahan sikap, yaitu seseorang berkomunikasi juga dengan mengadakan perubahan sikap. Yang ketiga yaitu opinion change atau perubahan pendapat. Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Yang keempat yaitu behavior change atau perubahan perilaku, merupakan seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan perilaku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur atau komponen komunikasi. Adapun komunikasi memiliki 7 unsur utama, antara lain yang pertama, pengirim atau komunikator adalah orang yang memiliki informasi dan kehendak untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima. Ketiga, saluran atau media, yaitu alat dengan nama pesan berpindah dari pengirim ke penerima. Keempat, yaitu penerima atau
komunikator adalah orang yang menerima informasi dari pengirim. Kelima, pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang difikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang keenam, yaitu umpan balik, merupakan tanggapan penerima atau atas informasi yang disampaikan pengirim. Yang ketujuh, lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Next. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan informasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan nonverbal. Sementara komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Yang kedua, komunikasi berdasarkan kelangsungannya dapat dibedakan menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dan yang ketiga, berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberi perintah atau tugas. Dan yang terakhir, berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi, komunikasi berdasarkan peranan individu, komunikasi berdasarkan jaringan kerja, dan komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Berikutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Berikutnya, komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Berikutnya ada etika komunikasi. Etika komunikasi berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bersumber pada akal pikiran dan filsafat, yang berfungsi untuk menilai, menentukan, dan menetapkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apakah perbuatan manusia tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, dan sebagainya, yang berkaitan dengan proses penyampaian dan penerima pesan dari seseorang kepada orang lain. Baiklah, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, hambatan-hambatan dalam komunikasi. Menurut Marhaini Fajar dikutip dari Nurdianti 2014, ada beberapa hambatan dalam komunikasi, yaitu A. Hambatan dari proses komunikasi terbagi dari 5, yaitu hambatan dari pengirim pesan, hambatan dalam penyandian atau simbol, hambatan media, hambatan dalam bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan. Hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya komunikasi yang masih trauma karena tertimpa musibah bencana alam. C. Hambatan semantik. Hambatan semantis terdapat pada diri komunikator. Faktor semantis menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. D. Hambatan mekanis. Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. E. Hambatan ekologis.
Hambatan ekologis yang terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Jadi datangnya dari lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nilo Anggrini pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.